Bab 3261 King Wei Tiga Serigala. Ketiga pria botak itu mengepung Ye Bufan dan memandang mereka dengan sembrono. Orang dengan mata segitiga di sebelahnya berkata, "Nak, apakah kamu ingin seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan? Kamu bahkan tidak melihat berapa beratmu, tetapi kamu berani mengganggu urusan tiga serigala King Wei kita." Petik 2. Tiga serigala, aku tidak peduli. Kamu bahkan bukan tiga anjing di sini. Ye Bufan tersenyum menghina. Serahkan cincin penyimpananmu dan segera keluar, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu, berani berbicara kepada kami seperti ini. Titik. Ekspresi keganasan muncul di mata pria botak itu, aku hanya tidak tahu apakah kamu memiliki keberanian untuk menjadi sombong. Pergilah ke neraka. Dan sebuah gada besar muncul di telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah Ye dengan keras. Serangan orang ini sangat ganas, dan dia penuh dengan niat membunuh. Dia jelas-jelas pembunuh dan tidak berniat meninggalkan Ye Bufan cara untuk bertahan hidup. Mata segitiga juga berteriak keras, dan tombak hitam muncul di tangannya, menusuk dadanya dengan keras. Dia ditinggalkan dengan janggut lebat dan cambuk panjang sekitar 10 kaki di tangannya, yang digulung langsung ke arah kakinya. Mereka bertiga semuanya berada di puncak Dewa Agung, dan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Ye Bufan dari 3 arah. Jika sehari yang lalu, menghadapi 3 Dewa Agung puncak yang bergabung, Ye Bufan hanya memiliki satu cara untuk melarikan diri. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Dengan kekuatannya dalam teknik latihan tubuh Dewa Petir, dia sama sekali tidak takut pada ketiga orang ini. 3 pukulan berturut-turut ditembakkan, dan Langya Bang, tombak, dan cambuk lembut semuanya terlempar ke belakang. Tapi saat ini, wanita berbaju merah, yang awalnya terlihat ketakutan, memiliki tatapan tajam di matanya. Ada pisau pendek dengan cahaya dingin berkedip di tangannya, dan pisau itu menusuk keras gerbang kehidupan di punggung bawahnya. Tampaknya terlalu tiba-tiba, Ye Bufan tidak bereaksi sama sekali, dan ditusuk dengan kuat oleh pisaunya. Hahaha, serangan diam-diam itu berhasil, dan wanita itu tertawa penuh kemenangan, tapi dia tiba-tiba berhenti di tengah tawa, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pisau pendeknya menusuk titik Mingmen Ye Bufan dengan keras, tapi itu saja, dan dia bahkan tidak bisa memasukkan setengahnya. Ini, pemurnian tubuh abadi. Wanita itu telah menghitung segalanya, tapi jelas dia tidak mempertimbangkan ini. Semua rencananya begitu sempurna, tapi pada akhirnya dia gagal. Ye Bufan berbalik, menatapnya dan tersenyum tipis, "Aku membelamu, tetapi kamu menyelinap ke arahku dari belakang. Apakah kamu tidak merasa malu?" Wanita itu tampak bingung, kamu sudah melihatnya sejak lama." "Ya," Ye Bufan tersenyum tipis, "apakah ini penting? Hanya karena kalian pecundang ingin menyelinap ke arahku, apa perbedaan antara kamu dan aku mencari kematian?" Dan menembak langsung wajah Ye Bufan dengan pisau pendek di tangannya. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, dan dia telah melihat bahwa informasinya salah, dan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Ye Bufan memiringkan kepalanya sedikit, dan pisau pendek itu meleset. Kemudian sosok itu menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang wanita itu, mengulurkan tangan dan memutar lehernya. "Jangan!" Wajah wanita itu penuh kepanikan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, terdengar bunyi klik di telinganya dan kepalanya terpelintir. Ye Bufan, apapun jenis kelaminnya, tidak akan sopan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Begitu jiwa di sini terbang keluar, botol pemurnian iblis itu terbang dan disingkirkan dalam sekejap. Dia dengan santai mengumpulkan cincin penyimpanan, membuang mayatnya, dan melihat kembali ketiga orang di belakangnya. Ini, ketiga pria botak itu benar-benar tercengang. Mereka mengira semuanya berada di bawah kendali mereka. Namun tak disangka sang pemburu berubah menjadi mangsa, dan ternyata itu semua adalah bagian dari rencana orang lain. Lari, mereka sudah menyadari bahwa pemuda di depan mereka jauh lebih kuat daripada yang dikatakan legenda, dan dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Ketiga orang itu jelas-jelas veteran. Mereka panik tapi tidak bingung. Mereka tidak lari ke satu arah, tapi memilih 3 arah untuk melarikan diri.
Menurut mereka, betapapun kuatnya pemuda ini, dia tetap sendirian, dan setidaknya 2 orang di sisinya dapat melarikan diri. Tapi yang tidak mereka duga adalah begitu mereka bergerak, sesosok tubuh muncul di depan mereka, dan itu adalah Ye Bufan. Ketiga kepala botak itu terkejut, dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat 2 orang lainnya melakukan hal yang sama di depan mereka. Bagaimana ini mungkin? Ketiga orang itu tercengang. Tidak ada yang menyangka mereka bertiga akan muncul sekaligus, dan mereka persis sama. Pergilah ke neraka. Pria botak itu langsung bereaksi. 2 dari 3 orang itu pasti palsu, dan hanya 1 yang asli. Dia langsung meninju, berharap yang di depannya palsu dan dia bisa menemukan jalan keluar. Hasilnya adalah kekecewaan besar. Begitu tinjunya ditinju, dia ditangkap oleh seseorang. Lalu terdengar bunyi klik, dan seluruh lengannya patah menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, teriakan 2 orang sahabat terdengar di telinga, dan kedua pria itu juga mengalami patah lengan. Sekarang Ye Bufan telah mengungkapkan botol pemurnian iblis, dia tidak siap membiarkan ketiga orang ini pergi hidup-hidup. Dia menggunakan Yi Vapor Sanxing untuk menyembuhkan ketiganya, dan kemudian melemparkannya bersama-sama. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang? Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu sekarang bahwa ini semua hanyalah pertunjukan, dan 4 orang di seberang bekerja sama untuk tujuannya sendiri. Aku tidak tahu. Begitu mata segitiga mengucapkan kata-kata ini, cahaya keemasan melintas di depan matanya, dan kemudian kepalanya terbang tinggi. Ye Bufan memenggal kepalanya tanpa sopan santun, dan kemudian menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengambil jiwanya. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia mengulurkan tangan lagi dan meraih cincin penyimpanan di telapak tangannya. Kemudian dia mengangkat taring naganya dan mengarahkan ujung pisaunya langsung ke kepalanya yang botak. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang? Tuan, jangan impulsif. Jangan impulsif. Dengarkan aku pelan-pelan. Pria botak itu tidak menyangka pemuda ini akan begitu agresif dalam tindakannya, tidak ada sedikit pun kecerobohan saat ini. Saya sangat takut hingga saya berkeringat banyak. Kami bertiga memang 3 serigala King Wei. Kami biasanya melakukan hal-hal seperti berkelahi, merampok rumah, dan mencuri uang. Kemarin, wanita ini menemukan kami dan berkata bahwa kami ingin melakukan hal besar bersama, kekuatan untuk membunuhmu. Dia segera memberi kami 1 juta kristal abadi tingkat rendah sebagai hadiah. Dia menjelaskannya dengan sangat jelas pada saat itu, mengatakan bahwa Tuan Muda hanya memiliki tingkat budidaya keabadian emas. Jika kita berempat bergabung memaksa dan menggunakan beberapa trik kecil, akan mudah untuk membunuhmu. Uang ini sia-sia. Mengambilnya. Kami 3 bersaudara bingung sejenak, jadi kami lari ke sini bersamanya. Pria berjanggut yang tersisa mengangguk, ya, itu saja. Ide wanita benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita. Setelah mengatakan itu, dia melepas cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Kami bersedia menyerahkan cincin penyimpanan itu, selama tuannya mengizinkan kami pergi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya keemasan memenuhi langit di depan matanya, dan kemudian kepalanya dipenggal dengan pisau. Ye Bufan telah memahami bahwa ketiga pria ini adalah kambing hitam yang ditemukan oleh wanita berbaju merah. Mereka tidak tahu apa-apa, dan tidak ada gunanya menyimpannya. Jadi dia membunuh mereka semua dengan 1 pisau, dan memasukkan semua jiwa ke dalam botol pemurnian iblis. Semuanya sudah terpecahkan, tapi kami masih belum menemukan siapa dalangnya. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya membiarkan wanita berbaju merah itu hidup lebih lama. Tapi jiwa telah berubah menjadi ramuan, jadi tidak ada gunanya menyesalinya. Dia meraih 4 cincin penyimpanan di telapak tangannya, meliriknya dengan kesadarannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Bersama-sama, keempat orang ini memiliki puluhan juta kristal abadi tingkat rendah, yang dapat dianggap sebagai panen. Ye Bufan menyingkirkan cincin penyimpanan, mengeluarkan seberkas api, memurnikan tubuh orang-orang ini, dan terus terbang ke depan. Teman-teman, ada yang salah ketik, ada yang benar dan tidak lolos ulasan. Lihat homofonnya.
Bab 3262 Kakak Ipar, Jangan Lari. Ye Bufan terbang sekitar 1 jam, dan tiba-tiba sosok anggun lainnya muncul di hadapannya. Berbeda dari wanita berbaju merah tadi, kali ini dia mengenakan gaun putih. Karena dia terlalu jauh untuk melihat penampilannya dengan jelas, samar-samar terlihat bahwa wanita ini dalam keadaan sangat malu. Dia adalah Yi Abadi yang agung, dan ada 3 pria yang mengikuti di belakangnya, dan yang mengejutkan mereka semua adalah Dewa Yi Agung. Tolong, tolong. Suara wanita itu sangat bagus, dan dia terus meminta bantuan kepada Ye Bufan. Tapi kecepatannya jelas lebih lambat. Sebelum dia bisa mendekati Jiu Tian, dia ditangkap oleh ketiga orang itu dan mengelilinginya. Seringai menghina muncul di sudut mulut Ye Bufan. Siapa yang menyewa pembunuh ini? Anda baru saja melakukan ini, dan sekarang Anda melakukannya lagi. Apakah Anda benar-benar menganggap Anda bodoh? Tuan, tolong saya. Jiu Tian sangat cepat dan melewati orang-orang ini dalam sekejap mata. Pria parubaya di kepala terkekeh, matanya mengamati tubuhnya dengan tidak senonoh. Nak, berhentilah berteriak. Tidak ada gunanya menelepon siapapun hari ini. Hati Ye Bufan penuh dengan ketekunan. Para pembunuh ini jauh lebih buruk daripada yang baru saja, dan mereka memulai trik kejam ini bahkan sebelum mereka mendekatinya. Menurut pemikiran batinnya, dia sama sekali tidak ingin memperhatikan orang-orang ini dan langsung pergi. Namun saat ini, pandangan sekelilingnya menyapu wajah wanita itu, dan ekspresinya berubah drastis dalam sekejap. Nak, apakah kamu melihat itu? Tidak ada yang berani mengganggu urusanku. Pria parubaya itu memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih dada seorang wanita. Tetapi pada saat ini, ada rasa sakit yang menyayat hati di lengannya, dan tangan besar berbulu hitam yang dia ulurkan dipotong menjadi 2 bagian dengan pisau. Ah! Pria parubaya itu melolong menyayat hati, tapi di tengah teriakannya, seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya kemasan di langit, dan langsung berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit, pergi, bahkan jiwa di belakang. Orang yang mengambil tindakan adalah Ye Bufan, yang berada dalam kondisi sukses kecil dengan cahaya mengambang, dan dia sudah berada di depannya sebelum dia bisa bereaksi. Pria parubaya itu terbunuh dengan 1 serangan. Sebelum 2 orang di sebelahnya menyadari apa yang sedang terjadi, mereka juga diliputi oleh cahaya kemasan di langit. Di bawah serangan cepatnya, 3 dewa besar Yi terbunuh sepenuhnya sebelum mereka sempat melawan. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Bufan berbalik dan menatap wanita berbaju putih itu dengan penuh semangat. Xiao Linger, apakah itu kamu? Dia tiba-tiba berubah pikiran karena dia melihat wanita ini persis seperti Yu Hualing. Wanita berbaju putih telah menenangkan diri dari kepanikannya dan menatapnya dengan heran. Saudaraku, aku tidak dipanggil Xiao Linger. Apakah kamu salah mengira aku orang yang salah? Ini. Ye Bufan menenangkan banyak turun dan menyadari bahwa dia itu memang sebuah kesalahan. Yu Hualing telah meledakkan jiwanya, jadi bagaimana dia bisa bertahan? Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, tingkat kultivasinya akan jauh lebih tinggi daripada wanita di depannya, dan kecil kemungkinannya dia akan dikejar dan diintimidasi oleh beberapa makhluk abadi. Maaf, aku salah orang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun beberapa hari telah berlalu, dia masih merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya saat memikirkan gadis kecil Yu Hualing itu. Dan ketika dia hendak pergi, suara manis wanita berbaju putih terdengar dari belakang. Saudaraku, apakah Linger kecil yang kamu bicarakan bernama Yu Hualing, yang mirip denganku? Ye Bufan berbalik dan meliriknya, bagaimana kamu tahu? Saudaraku, itu saudara perempuanku. Namaku adalah Yu Huafei. Aku keluar kali ini untuk mencari adikku. Wanita berbaju putih itu tidak hanya terlihat persis sama dengan Yu Hualing, tapi ekspresi dan gerakannya juga sangat mirip untuk memegang lengannya. Saudaraku, apakah kamu kenal adikku? Bisakah kamu memberitahuku di mana dia? Aku kesulitan mencarinya. Ye Bufan tampak bingung. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Adik perempuan dari Yu Hualing benar-benar tidak terduga. Ngomong-ngomong, aku ingat, kamu adalah kakak iparku, kan?
Gadis kecil itu menepuk keningnya, dengan kegembiraan di wajahnya, kata kakak sebelumnya, tidak peduli siapa itu, selama dia pergi, kerudungnya, dia akan menjadi gadis kecilnya. Pak Lang. Dan kamu baru saja menganggapku sebagai adikmu, yang artinya kamu pasti sudah melihat penampilannya, jadi. Kamu adalah kakak iparku. Pada akhirnya, gadis kecil itu begitu cantik. Wajahnya yang tercekik penuh kegembiraan dan sedikit arogansi. Aku, garis hitam di kepala Ye Bufan tidak pernah menyangka bahwa adik iparnya akan tiba-tiba jatuh dari langit. Baiklah, gadis kecil, biar ku beritahu, aku sebenarnya bukan kakak iparmu. Pada titik ini, dia hanya bisa menjelaskan dengan tegas. Pembohong, lalu bagaimana kamu tahu kalau aku dan adikku terlihat persis sama? Aku. Ye Bufan terdiam lagi. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya, dan dia teringat sesuatu. Xiao Linger bilang dia yatim piatu, bagaimana dia bisa punya saudara perempuan sepertimu? Apakah kakak bilang dia yatim piatu? Dia pasti berbohong padamu. Kakak suka berbohong. Yu Huafei berkata, adikku dan aku adalah saudara kembar. Kamu bisa tahu dari penampilannya, bagaimana dia bisa menjadi yatim piatu. Ini, Ye Bufan merasa otaknya jelas tidak cukup kuat, dan dia tidak mengetahui hal ini. Manakah dari dua gadis kecil yang mengatakan yang sebenarnya dan mana yang berbohong, tetapi memang benar mereka terlihat persis sama. Kakak ipar, di mana adikku? Bisakah kamu membawaku untuk menemukannya? Aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Ini, menghadapi adiknya, Ye Bufan ragu-ragu, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kakakmu memblokir anak panah untukku, dan kemudian meledakkan dirinya untuk jiwaku. Kakakmu dan aku berpisah. Aku juga mencarinya. Kupikir kamu adalah dia sekarang. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa menggunakan kebohongan untuk menjelaskannya. Oh, itu dia. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia dengan bersemangat meraih lengannya lagi. Kakak ipar, bisakah kita mencari adikku bersama? Ini tidak bisa dilakukan, ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Setelah Bufan selesai berbicara, dia mendorong gadis kecil itu menjauh, berbalik dan lari. Dia sekarang dikelilingi oleh bahaya dan bisa saja jatuh dalam bahaya kapan saja. Yu Hualing sudah kehilangan nyawanya sebelumnya, tapi dia tidak ingin melibatkan adiknya lagi. Kakak ipar, jangan lari, tunggu aku. Gadis kecil itu mengejarnya, jadi Ye Bufan mengorbankan Jiutian dan melarikan diri dari sini secepat mungkin. Setelah terbang selama 1 jam penuh, saya menoleh ke belakang dan tidak melihat tanda-tanda keberadaan gadis kecil itu, jadi saya menghela nafas lega. Yu Hualing selalu menyusahkan hatinya. Ketika kultivasinya cukup kuat, dia akan menggantikan Yu Huafei, tapi dia pasti tidak bisa melakukannya sekarang. Jika kamu membawa gadis kecil itu bersamamu sekarang, kamu hanya akan merugikan pihak lain. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengendalikan Jiutian dan terus bergerak maju. Setelah sekitar setengah hari, dia akhirnya sampai di persimpangan King Wei Tian dan Dong Hua Tian. Bab 3263 Pertempuran dengan Roh Agung Abadi. Ye Bufan memandangi puncak gunung yang tinggi di depannya. Menurut peta yang diberikan oleh Gong Qingxuan, gunung ini disebut Gunung Sanji. Satu sisi adalah King Wei Tian, satu sisi adalah Dong Hua Tian, dan sisi lainnya adalah Ji Feng Tian. Ini pertama kalinya saya ke sini dan saya sangat asing dengan tempat ini. Dia menunggu selama 9 hari, berdiri di puncak gunung 3 alam, mengeluarkan peta dan membandingkannya untuk mengamati daerah sekitarnya. Dan ketika dia selesai mengamati dan hendak menyimpan petanya dan melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba merasakan krisis yang sangat besar di hatinya dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Perasaan ini terlalu familiar baginya. Itu pernah terjadi sebelumnya di Sekte Pedang Cahaya Mengalir dan Kekaisaran Kuba Es. Saat aku memikirkan hal ini, suara tajam terdengar di udara. Panah bulu hitam menembus kehampaan dan melesat langsung ke dadanya. Pupil mata Ye Bufan menegang, dan matanya melotot dengan kebencian yang luar biasa. Ini adalah pria yang menembak Yu Hualing terakhir kali. Sebelumnya, tingkat kultivasi saya terlalu rendah,
dan saya terkunci erat pada panah ini, tanpa kemampuan untuk menghindar. Namun sekarang saya jauh lebih baik. Dia bergerak dan menggunakan teleportasi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 meter jauhnya, nyaris tidak bisa lepas dari panah. Tapi semua ini jelas belum berlalu. Sebelum dia bisa berdiri tegak, suara terobosan di udara terdengar lagi, dan panah bulu kedua menembus udara, mengarah ke dadanya. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar. Cahaya keemasan menyala di tangan Ye Bufan, dan Long Ya bergegas maju. Dengan suara keras yang teredam, panah bulu hitam itu hancur berkeping-keping oleh cahaya keemasan di langit. Namun, kekuatan panah ini terlalu kuat. Meski terhalang, Ye Bufan juga terguncang dan terbang puluhan kaki jauhnya. Busur dan anak panah yang mendominasi. Saat berada di udara, lengan kanannya terasa mati rasa. Anak panah ini begitu mendominasi dan kuat, bahkan tubuhnya yang kuat pun sangat terkejut. Wosh! Kedua anak panah itu meleset. Lawan tidak menunjukkan niat untuk berhenti, dan anak panah ketiga ditembakkan lagi. Targetnya tetaplah hati. Mata Ye Bufan memerah, dan dia mengayunkan gigi naga itu lagi, tapi sayangnya kali ini dia tidak cukup kuat. Meski dia memblokir anak panah itu, gigi naga itu juga terlepas dari tangannya. Pada saat ini, dengusan dingin terdengar di udara. Wah, aku tidak menyangka akan tumbuh begitu cepat. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu. Begitu suara itu jatuh, panah keempat menembus udara, lebih cepat dari sebelumnya, dan lebih kuat. Itu sangat kejam sehingga ruang di sekitarnya sudah bergetar. Ah! Ye Bufan meraung marah, dan sudah terlambat untuk menolak. Puff! Panah hitam itu langsung menembus dadanya. Ye Bufan memegang batang panah dengan kedua tangannya, tubuhnya menegang, lalu jatuh dari udara dan jatuh ke tanah dengan keras. Nak, jika kamu bisa memblokir 4 anak panah Yan Wuhui, kamu akan merasa terhormat bahkan jika kamu mati. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit di atas Ye Bufan, ekspresi tegas, dan mata. Ada cahaya dingin yang menakjubkan. Tapi saat ini, suara dingin lainnya terdengar. Yan Wuhui, kan, merupakan suatu kehormatan untuk mati karena membiarkanku berusaha keras untuk memancingmu keluar. Yan Wuhui terkejut. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan cibiran di wajahnya. Kamu, Yan Wuhui terkejut. Dia menoleh ke belakang dan melihat Ye Bufan yang baru saja dia tembak perlahan menghilang, hanya menyisakan panah hitam yang jatuh ke tanah. Sialan, itu hanya klon yang aku tembak. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Dia tidak menyadari bahwa pihak lain tadi adalah klon, dan bagaimana klon itu bisa begitu kuat. Bagaimana? Apakah kamu tidak terkejut? Ye Bufan mengatakan ini dengan niat membunuh di matanya. Dia memiliki firasat di dalam hatinya bahwa gerakan pembunuhan yang diatur oleh Bai Lingpu dan yang lainnya pasti tidak akan sesederhana ini, dan pasti akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jadi dia menggunakan 1 ki untuk mengubah 3 kemurnian di Jiutian. Segala sesuatu di depannya adalah tubuh Tao. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada krisis tersembunyi di sekitarnya. Fakta membuktikan bahwa perasaannya benar, dan langsung mengarah pada pria yang menembak Yu Hualing. Ya, ada beberapa strategi. Yan Wuhui berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, kamu memasang jebakan ini hanya untuk memancingku keluar, tapi pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kamu memancingku keluar? Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh aku dengan kekuatan sekecil itu? Katakan padaku, kamu, hasil akhirnya adalah kematianmu. Petik 2. Orang ini penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah puncak dari dewa spiritual agung, dan semuanya sia-sia di hadapan yang absolut kekuatan. Sekalipun rencana pihak lain berhasil, memancingnya keluar hanya akan menemui jalan buntu pada akhirnya. Kalau begitu cobalah, kata Ye Bufan dan tiba-tiba mengambil tindakan, dan pedang hitam kecil muncul diam-diam di depan Yan Wuhui. Ini, pedang yang sangat cepat. Ekspresi Yan Wuhui sedikit berubah. Tetapi tidak ada banyak kepanikan di hati saya. Bagaimanapun, saya berada di puncak keabadian spiritual agung. Bahkan jika saya tidak dapat mempertahankan diri,
lawan tidak dapat menerobosnya dengan energi abadi yang melindungi tubuh. Energi abadi pelindung tubuhnya berjalan dengan liar, bersiap untuk menerima pedang berikutnya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada rasa sakit di pikirannya. Sialan, bahkan ada teknik kesadaran ilahi. Begitu dia memulai, penampilan Ye Bufan menyegarkan pengetahuannya satu demi satu. Tidak hanya ilmu pedangnya yang cepat dan ganas, tetapi dia juga memiliki teknik kesadaran ilahi untuk membantunya. Saat dia kehilangan kesadaran, bulan gelap diam-diam menerobos esensi abadi pelindung tubuh dan menusuk dadanya. Tapi bagaimanapun juga, Yan Wuhui berada di puncak roh agung abadi. Dia kehilangan akal sehatnya hanya sesaat dan dengan cepat mendapatkan kembali kekuatan mentalnya. Dia mendapatkan kembali kendali atas esensi abadi yang melindungi tubuh dan langsung mengeluarkan bulan gelap yang ingin melangkah lebih jauh. Sialan, Yan Wuhui menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Lukanya tidak besar, hanya 1 inci panjangnya, tapi itu membuatnya takut hingga berkeringat dingin, dan itu juga memalukan. Setelah menerima perintah Bai Lingpu, dia bergegas ke sini. Dia berpikir bahwa tanpa perlindungan orang kuat lainnya, akan mudah baginya untuk membunuh makhluk abadi emas. Akibatnya, itu telah menjadi bagian dari rencananya sejak awal, dan 4 anak panah berturut-turut hanya menembakkan 1 klon. Kini dalam pertarungan langsung, dirinya lah yang terluka lagi. Pedang yang terluka parah oleh Yu Hualing baru saja pulih, dan kini terluka lagi, yang membuatnya merasa malu dan marah. Nak, kamu berhasil membuatku kesal. Niat membunuh muncul di mata Yan Wuhui, sebuah pistol pendek muncul di telapak tangannya, dan kemudian dia menikam Ye Bufan dengan keras. Tembakan puncak The Great Spirit Immortal ditembakkan dengan seluruh kekuatannya. Meskipun tembakan ini tidak sebagus Dark Knight Silence, namun ternyata masih sangat cepat. Melihat tombak pendek itu menusuk langsung ke dada Ye Bufan, seringai muncul di sudut mulutnya. Namun senyuman itu langsung membeku, dan tidak ada perasaan saat aku memegangnya, seolah-olah telah tertusuk ke udara. Padahal, yang ditembusnya sebenarnya adalah udara, hanya bayangan yang tertinggal setelah Ye Bufan pergi dengan cepat. Yan Wuhui terkejut. Saat dia hendak menarik serangannya, belati hitam itu kembali mengenai dadanya. Posisinya persis sama seperti sebelumnya, di bagian yang sama di mana dia terluka. Bab 3264, Menyiksa Yan Wuhui. Ini adalah pedang cahaya mengalir. Dia tidak berani memastikannya sekarang, tetapi pada saat ini Yan Wuhui sudah yakin bahwa ini adalah pedang cahaya mengalir dalam legenda sekte, teknik ilmu pedang tertinggi. Tapi sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun kecuali Master Sekte yang bisa mempraktikkan ilmu pedang semacam ini, tapi dia tidak menyangka pemuda ini bisa menggunakannya. Untungnya, tingkat kultivasi lawan tidak cukup, jika tidak, saya mungkin tidak dapat memblokir pedang. Pada saat yang sama, ada gelombang mental lain dalam pikirannya, dan serangan spiritual lainnya. Tapi kali ini dia sudah siap, dan kekuatan mental Great Spirit Immortal selanjutnya sangat kuat, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Di bawah serangan 2 fase, Dark Moon diam-diam hanya menembus esensi abadi pelindung tubuhnya tanpa menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh fisiknya. Aku akan membunuhmu hari ini. Hati Yan Wuhui penuh dengan niat membunuh. Semakin keterlaluan tindakan Ye Bufan, semakin sedikit dia berani untuk tinggal. Dengan musuh yang begitu kuat di sisinya, setiap hari menambah bahaya. Tombak pendek di tangannya ditusukkan lagi, tapi yang ditusuk masih berupa bayangan. Ye Bufan secara alami menyadari kesenjangan antara dirinya dan lawannya. Setelah melewatkan 1 pukulan, dia segera menggunakan Flowing Shadow tanpa memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Ini adalah bayangan mengambang. Yan Wuhui sekali lagi mengenali keterampilan unik sekte tersebut, dan sangat terkejut. Dia sekarang mengerti mengapa Bai Lingpu bersikeras untuk menyingkirkan pihak lain. Jika monster seperti itu tetap tinggal di sekte tersebut, mereka mungkin tidak memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Saat dia hendak melancarkan serangan lagi, sesosok muncul di sebelah kiri, dengan pisau panjang emas di tangannya, dan dengan cahaya keemasan di seluruh langit, pedang itu menebas ke arah kepalanya. Pada saat yang sama, tubuh Tao lainnya muncul di sisi kanan dan meninju.
Ada kilatan petir hitam samar di tinjunya. Menghadapi serangan sekuat itu, Yan Wuhui tidak berani gegabah, dan tombak pendek di tangan kanannya langsung menghadap gigi naga yang ditebang. Dia meninju dengan tangan kirinya dan menghadapi tinju dewa pemusnahan. Ada dua suara bang-bang yang teredam, dan kedua tubuh Tao terguncang dan terbang keluar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Yan Wuhui ada di sini. Dan pada saat ini, Ye Bufan mengambil kendali bulan gelap dan membunuhnya lagi secara diam-diam. Biasanya, tubuh fisiknya sebanding dengan Dewa Agung, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, dia hanya berada di tahap awal Dewa Agung kekal. Tidak peduli apapun yang terjadi, semua skillnya adalah eksistensi terbaik. Flowing Light Floating Shadow, Flowing Light Sword, dan Exterminating Divine Fist adalah semua eksistensi yang dapat bertarung melintasi batas. Ditambah dengan fakta bahwa satu ki berubah menjadi 3 makhluk murni, itu setara dengan 3 orang yang menyerang bersama, dan kerjasamanya sempurna, tanpa cacat apapun. Melihat Yan Wuhui lagi, keahlian terbaiknya sebenarnya bukanlah pertarungan frontal, tapi pembunuhan dan panahan tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, Ye Bufan secara tak terduga berakhir imbang dengan Yan Wuhui, tanpa tertinggal sama sekali. Tapi itu saja. Kesenjangan dalam kultivasi ada di sana, dan dia tidak bisa menembus esensi abadi pelindung tubuh lawan. Seiring berjalannya waktu, ia telah menguasai berbagai teknik dan teknik rahasia, menjadi semakin mahir, dan memperoleh keuntungan yang semakin besar. Dan Yan Wuhui menjadi semakin marah saat dia bertarung. Dia jelas memiliki keunggulan absolut, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pihak lain. Dalam pertarungan jarak dekat, busur dan anak panah yang mereka kuasai tidak ada gunanya. Setelah hidup lebih dari 1000 tahun dan mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, saya tidak pernah dibatasi seperti sekarang ini. Nak, tunggu aku, cepat atau lambat aku akan mengambil nyawamu. Yan Wuhui akhirnya mengerti. Jika dia terus bertarung, dia hanya bisa menjadi rekan tanding bagi orang lain, dan dia bahkan mungkin menderita kerugian. Pilihan terbaik saat ini adalah pergi, lalu mencari peluang untuk menggunakan busur dan anak panah yang paling Anda kuasai. Dengan pemikiran ini, dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan esensi abadi pelindung tubuh, dan dengan paksa menerima pedang dan pukulan dari Ye Bufan. Kemudian dia langsung melepaskan diri dari lingkungan transformasi 1 ki dan 3 kemurnian dan terbang sejauh 100 meter. Nak, kamu tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Yan Wuhui mengertakkan gigi dengan kebencian, tunggu saja aku, masalah ini belum selesai, cepat atau lambat aku akan menembakmu sampai mati dengan panah. Dia hanya frustrasi. Sungguh mengerikan bahwa sebagai makhluk abadi spiritual yang agung, dia dibuat seperti ini oleh makhluk abadi kecil yang misterius. Karena itu, sebelum berangkat, saya ingin mengucapkan beberapa kata kasar untuk melampiaskan depresi saya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan kecil tiba-tiba terulur dari udara dan mencekik lehernya dengan keras. Kamu bajingan, aku memintamu untuk berpura-pura, aku memintamu untuk mengancam kakak Ye, kamu masih ingin melarikan diri, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Orang yang mengambil tindakan adalah Xiao Qing yang dipanggil oleh Ye Bufan, sebagai orang tingkat 6 dengan darah naga. Kekuatan monster abadi puncak benar-benar menghancurkan roh agung abadi. Sebelum gadis kecil itu menyelesaikan kalimatnya, tinjunya mengenai wajah Yan Wuhui dengan keras. Kasihan Yan Wuhui, saat dia menghadapi Ye Bufan barusan, dia masih mampu menahannya dengan kultivasinya. Namun di bawah kepalan tangan gadis kecil itu, esensi abadi pelindung tubuhnya seperti kertas dan tidak memiliki efek pemblokiran sama sekali. Pukulan itu mengenai dagingnya dan darahnya berceceran di mana-mana. Yan Wuhui bingung dan bingung. Dia tidak tahu dari mana gadis kecil ini melompat keluar. Dia juga ingin melawan, tapi sayangnya dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan di bawah pelecehan brutal Xiao Qing. Berhenti berkelahi, siapa kamu? Berhenti berkelahi sekarang, hentikan. Tahukah kamu siapa aku? Awalnya dia ingin menghentikan Xiao Qing, tapi di tengah jalan dia ditampar dengan mulut penuh giginya,
ketat sehingga dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap. Setelah beberapa saat, Yan Wuhui, yang begitu sombong tadi, dipukuli sampai mati. Seluruh orang terbaring di tanah sekarat. Tidak ada satupun tulang utuh di tubuhnya, dan hanya nafasnya yang lemah yang membuktikan bahwa dia masih hidup. Gadis kecil itu bertepuk tangan dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak memukul seseorang. Menyenangkan sekali." Xiao Qing meraih Yan Wuhui dan melemparkannya ke depan Ye Bufan. "Saudara Ye, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini? Apakah kamu ingin aku menamparnya? Tembak dia sampai mati." "Tidak, jangan bunuh aku." Suara Yan Wuhui lemah, matanya penuh ketakutan dan permohonan. Sekarang dia sudah muak dengan kekuatan Xiao Qing, dan dia yakin gadis kecil ini benar-benar akan menamparnya sampai mati. Ye Bufan melambaikan tangannya dan menyuruh Xiao Qing minggir, matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh. "Saya tidak memiliki keluhan dengan Anda di masa lalu, dan kami tidak memiliki dendam di masa lalu, tetapi Anda telah membunuh saya satu demi satu." "Tidak apa-apa, tetapi Anda membunuh Xiao Linger. Kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku." Bai Lingpu dan Zhu Fangkui memintaku untuk melakukannya. Petik 2. Yan Wuhui paling baik dalam membunuh secara rahasia, dan dia juga lemah. Dia tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Dia akan segera menghadapi hidup dan mati. "Selama kamu membiarkanku pergi, aku bersedia kembali ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir untuk membantumu mengidentifikasi mereka." Dia punya rencananya sendiri. Metode Zhu Fangkui dan Bai Lingpu, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya mati. Sejak terakhir kali dia terluka, dia belum kembali ke Sekte Pedang Liu Guang dan sedang memulihkan diri di luar. Saya masih belum tahu bahwa Ye Bufan telah menjadi murid langsung pemimpin sekte dan pewaris seluruh sekte. Jika tidak, dia pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti itu sekarang. Bab 3265, Peringatan. Aku tidak membutuhkannya. Aku sendiri yang akan menyelesaikan rekening dengan kedua orang tua itu, kata Ye Bufan, mengulurkan tangan dan melepas cincin penyimpanannya. Sambil berpikir, busur hitam besar dan lusinan panah bulu hitam muncul di depan saya. Ini adalah seperangkat senjata abadi tingkat rendah, dan itu juga merupakan senjata yang paling baik digunakan oleh Yan Wuhui. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan panah bulu hitam jatuh ke telapak tangannya. "Kamu menggunakan benda ini untuk menembak Yu Hualing. Sekarang aku akan menggunakannya untuk mengirimmu pergi. Turun dan lakukan penebusan pada Xiao Linger." Merasakan niat membunuh yang kuat di tubuhnya, Yan Wuhui benar-benar ketakutan, tubuh terus bergetar. "Kamu tidak bisa membunuhku, aku dari Sekte Pedang Liu Guang." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya langsung melebar, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Panah bulu hitam di tangan Ye Bufan ditusukkan langsung ke dadanya hingga mencapai pegangannya. "Kamu..." Yan Wuhui masih agak sulit dipercaya sampai dia meninggal. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini benar-benar berani bunuh diri, dan dia benar-benar tidak memberikan kesempatan pada dirinya sendiri. Kemudian vitalitasnya terputus, dan sinar jiwa meluap di sepanjang istana Niwan. "Aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah. Jika kamu membunuh Xiao Linger, kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meminta maaf," kata Ye Bufan dan mengeluarkan botol pemurnian iblis. "Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini." Yan Wuhui berteriak ngeri, berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya tersedot oleh botol pemurnian iblis. "Xiao Linger, aku telah membalaskan dendammu." Ye Bufan mengeluarkan handuk muka yang ditinggalkan Yu Hualing dan bergumam. "Saudara Ye, siapakah Xiao Linger?" Xiao Qing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seorang wanita yang mati demi aku." Ye Bufan berkata, "Aku akan membawamu kembali ke istana Raja Naga dulu. Kali ini aku akan pergi ke Menara Pencapaian Bintang. Masih merepotkan bagimu untuk muncul." King datang dari Star Reaching Tower. Terakhir kali dia menariknya keluar, takut pihak lain akan melihat beberapa kekurangan dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi dia dikirim kembali ke istana Raja Naga. Kemudian dia membuka kuburan di sebelahnya,
memasukkan handuk muka ke dalamnya, dan mengisinya kembali. Saat ini, Yu Hualing tidak meninggalkan apapun selain peninggalan ini, dan dia menggunakannya untuk membuat makam. Setelah penguburan, dia mengambil sebuah batu besar, memotongnya menjadi batu nisan dan meletakkannya di depan kuburan. Ye Bufan mengacungkan jarinya seperti pisau dan mengukir 5 karakter di atasnya, makam Yu Hualing. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menambahkan beberapa karakter kecil di akhir, Xiaolang Junli. Setelah melakukan semua ini, dia memenggal kepala Yan Wuhui dengan kilatan pedangnya dan meletakkannya di depan kuburan sebagai pengorbanan. Xiao Linger, bunuh pencuri jahat ini dulu untuk membalaskan dendammu. Aku tidak akan membiarkan kedua orang tua itu pergi. Beri aku waktu dan cepat atau lambat aku akan membunuh mereka. Setelah selesai berbicara, Ye Bufan berdiri di depan makam dengan 2 garis air mata. Selama kamu melepas cadar, kamu akan menjadi suamiku, dan itu tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Suamiku, dia sangat kuat, dan dia bisa melindungimu. Kekuatan, tidak ada yang bisa melakukannya tanpa aku. Menyakitimu. Suara dan senyuman Yu Hualing terus terlintas di benakku, semuanya jelas dan jelas. Ngomong-ngomong, Xiao Linger, aku baru saja bertemu dengan seorang gadis yang mirip denganmu, dan dia dikatakan sebagai adikmu. Secara logika, aku harus menjaganya atas namamu, tapi aku tidak cukup kuat sekarang, dan aku takut aku akan menyakitinya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Ye Bufan bergumam, ketika tiba-tiba sebuah suara tajam terdengar di sampingnya. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh berkulit putih melompat dan berlari, seperti peri yang ceria. Itu adalah Yu Huafei. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan berdiri di sini sendirian? Apa yang bisa dilihat? Yu Hualing melihat ke arah batu nisan, lalu menunjukkan ekspresi heran. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Sudah meninggal. Petik 2. Ya, adikmu sudah meninggal. Suara Ye Bufan rendah. Dia tidak bisa menyembunyikan masalahnya sekarang, jadi dia hanya menceritakan semuanya kepada pihak lain. Dia menceritakan kisah itu dengan singkat dan padat, dan akhirnya menunjuk ke Yan Wuhui di tanah. Ini adalah pembunuh yang langsung membunuh Xiao Linger. Aku telah membunuhnya sekarang. Oh, dia mengangguk dan berkata, pantas saja aku belum bisa menemukan adikku. Ternyata dia sudah pergi. Ye Bufan menatap gadis kecil itu dengan heran. 33 Novel Network. Apakah kamu adik Xiao Linger? Iya. Kakak ipar, kenapa kamu selalu menanyakan pertanyaan seperti ini? Apa kamu tidak melihat? Gadis kecil itu mengulurkan tangannya untuk memegang dagunya. Aku ingin apakah kamu percaya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan adikku? Ini, Ye Bufan berkata, lalu kenapa kamu tidak sedih sama sekali ketika mendengar berita kematian adikmu? Kita sudah sepakat sebelumnya, dan kakakku bilang dia sudah meninggal. Bahkan jika aku pergi ke dunia lain, tidak perlu bersedih atau menitikkan air mata. Bagaimanapun, kita akan bertemu lagi dalam beberapa tahun. Kata Yu Huafei dengan serius. Dan kakak tidak suka menangis, dia juga tidak suka melihat orang lain menangis. Jadi begitu. Oke. Ye Bufan terdiam beberapa saat lebih baik daripada menangis. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi Yu Huafei meraih lengannya. Kakak ipar, kamu mau pergi kemana? Ye Bufan berkata, masih ada yang harus kulakukan. Yu Huafei tampak penuh. Harap, bisakah kamu membawaku bersamamu? Dan itu sangat berbahaya. Bufan menolak tanpa ragu. Yu Hualing telah meninggal, dan dia tidak ingin Yu Huafei mengalami kecelakaan menimpanya. Yu Huafei meraih lengannya, tanpa ada niat untuk menyerah. Kakak ipar, bawa saja aku bersamamu. Aku tidak takut bahaya, dan kamu sangat kuat, kamu pasti bisa melindungiku, bukan? Petik 2. Ini benar-benar tidak mungkin. Petik 2. Ye Bufan menolak lagi, melepaskan lengan Yu Huafei, berbalik dan pergi. Namun sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Melihat ke belakang,
Saya melihat Yu Huafei terbaring di depan makam Yu Hualing sambil menangis dengan keras. Kak, pernahkah kamu melihat betapa menyedihkannya aku? Tidak ada yang peduli padaku sekarang. Aku adalah wanita lemah yang berkeliaran di luar dan sering diintimidasi. Sekarang kakak iparku tidak mempedulikanku lagi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana tentang aku mengikuti kamu pergi bersama? Ye Bufan segera berhenti. Harus dikatakan bahwa air mata wanita adalah senjata yang sangat ampuh bagi pria. Terlebih lagi, dalam hatinya dia merasa bahwa dia berhutang pada Yu Hualing, dan sungguh tak tertahankan untuk membuang Yu Huafei saat ini. Aduh, sambil menghela nafas panjang, dia berbalik dan berjalan ke batu nisan, mengulurkan tangannya dan menarik Yu Huafei ke atas. Oke, berhentilah menangis dan ikutlah denganku. Benarkah? Hebat sekali. Kakak ipar, kamu orang yang sangat baik. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Seperti yang diharapkan dari kedua saudara perempuan itu, kemampuan akting mereka persis sama. Tapi karena sudah setuju, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa pergi bersama Yu Huafei. Setelah 9 hari, keduanya terbang menuju Donghuatian. Kakak ipar, bayimu sangat baik. Kamu terbang dengan cepat dan mantap. Yu Hualing duduk di haluan perahu dengan dagu di satu tangan, bersandar di bahunya, mengagumi pemandangan di luar. Ye Bufan menoleh dan menatap gadis kecil itu. Dia memiliki wajah yang persis sama, dan bahkan ekspresinya sangat mirip. Ini memberinya ilusi bahwa Yu Hualing telah kembali padanya.